Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari pertemuan keempat. Untuk memulai soal dalam pertemuan keempat, saya akan menjawab terlebih dahulu pada bagian pertama. Untuk soal yang pertama itu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jawabannya motivator menyambut murid dengan senyuman hangat dan sapaan ramah memperlihatkan minat kepada kehadiran mereka. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview. Motivator memulai kegiatan bimbel interview dengan mengantar yang inspirasi, mungkin dengan cerita yang menarik untuk memancing minat mereka. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Motivator menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan memperlihatkan interaksi positif, penggunaan materi yang menarik, dan humor yang sesuai. Untuk soal yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog. Motivator mengajak anak untuk berdialog dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Untuk soal yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan memberikan pujian, pengakuan atas prestasi, atau hadiah-hadiah kecil sebagai penghargaan atas usaha mereka. Yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya, motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak saat mereka mencapai tujuannya, menunjukkan perkembangan, atau memberikan kontribusi positif dalam kelas. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel. Ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel haruslah positif, energik, dan ramah, mencerminkan semangat dalam mengajar dan menginspirasi. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Motivator menghindari kebosanan dengan mengadakan variasi dalam pembelajaran seperti penggunaan permainan edukatif, diskusi kelompok, atau pengubahan dalam metode pengajaran. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan bacaan secara berbarengan? Motivator bisa saja mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama untuk memperkuat keterampilan membaca mereka. Berikutnya, saya akan menjawab bagian kedua dalam pertemuan yang keempat. Soal yang pertama adalah bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka. Ekspresi dan sikap setiap murid saat bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka bervariasi. Beberapa antusias dan bersemangat, sementara yang lain mungkin lebih ke malu-malu. Untuk soal yang kedua, apakah murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan? Ya, bisa jadi ada murid yang terlihat murung dan tidak ceria atau kurang bersemangat selama kegiatan bimbel. Ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suasana hati, kesehatan, kegiatan sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ketika bermain baca-bacaan dan modul dengan motivator selama kegiatan inti, ekspresi dan sikap murid menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Beberapa mungkin sangat antusias dan fokus, sementara yang lainnya lebih tenang atau perlu dorongan tambahan. Soal yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid mungkin mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Beberapa lebih terbuka dan antusias, sementara yang lain mungkin perlu waktu untuk terlibat dan memiliki minat yang berbeda.
Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Terdapat murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tingkat keterampilan, kepercayaan diri, atau bahkan ketertarikan terhadap kegiatan tersebut. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Untuk menjelaskan karakter masing-masing murid yang diamati, perlu informasi lebih lanjut tentang perilaku, reaksi terhadap kegiatan, dan interaksi mereka dengan motivator dan teman-teman kelasnya. Setiap murid memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pada bagian ketiga untuk pertemuan yang keempat. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan adalah suasana yang menyenangkan. Itu yang membuat anak-anak menjadi nyaman dalam belajar. Soal yang kedua, apakah ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi di dalam kelas? Jawabannya, dalam observasi tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh motivator. Mereka semua menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk anak belajar.